Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas topik yang sudah sering saya bahas tapi menjadi tetap populer. Tapi saya coba untuk lebih detail lagi ya biar teman-teman tahu. Jadi 5 alasan kenapa ketika kita buka atau break fasting atau kebetulan juga dalam hal ini misalnya breakfast dalam arti sarapan pagi atau mungkin juga bisa dimaknai sebagai meal pertama. Jadi ini kenapa menjadi satu yang krusial teman-teman sekalian, karena ini ada 5 alasannya supaya teman-teman jadi berpikir, iya ya, kalau saya coba merubah urutan tersebut sehingga karbonya saya taruh di belakang atau manis-manisnya saya taruh di belakang atau saya kurangi manis-manisnya atau saya tidak hindari manis-manisnya, maka saya akan mendapatkan yang namanya kemajuan yang saya harapkan teman-teman. Nah jadi oke, kita mulai dulu. Jadi nomor 1 teman-teman sekalian, setiap kalau kita berbicara gravitasi, setiap ada kenaikan ke atas berarti selalu akan ada penurunan ya gitu ya. Kenapa ada naik pasti selalu ada turun? Karena kembali lagi itu yang disebut yang namanya kalau dalam gula darah kita, kalau terjadi yang namanya hyperglikemia, terjadinya kenaikan yang terus menerus, otomatis pasti badan harus menurunkan gula darah tersebut. Kenapa? Karena kalau kita berbicara yang namanya, yang sering saya katakan namanya hyperlipidemia atau hyperproteinemia. Lipidemia artinya kelebihan lemak atau misalnya kelebihan protein, itu bukan sesuatu yang urgensi. Tapi kalau kelebihan gula di pembuluh darah kita, badan kita punya kecerdasan sendiri untuk membuat yang namanya mekanisme menyeimbangkan gitu. Makanya yang disebut namanya homeostatis. Makanya kenapa pankreas kita merilis melalui beta selnya merilis hormon yang namanya insulin tadi. Ngambil kelebihan cepetan harus diturunin. Jadi pembuluh darah nggak boleh punya gula yang terlalu tinggi karena hubungannya nanti dengan sistem syaraf kita. Nah makanya ketika terjadinya resistensi insulin, sel tidak sensitif terhadap insulin dan akhirnya dikembalikan lagi ke pembuluh darah dan pembuluh darahnya akhirnya terjadi yang namanya fasting glucose atau gula darahnya pada saat puasa itu akhirnya jadi meningkat, tapi itu perlu waktu bertahun-tahun kan ya. Nah pada saat itulah makanya kenapa akhirnya terjadi yang namanya permasalahan syaraf degeneratif, terjadinya fungsinya tidak hadir lagi. Jadi dulu generatif, akhirnya menjadi degeneratif, tidak berfungsi kembali. Nah jadi teman-teman, sekali lagi makanya kenapa ketika kita pagi makan buka puasa udah berjam-jam lalu kita masukin karbo duluan. Nah kenapa yang masukin karbo duluan? Karena memang populer itu teman-teman, pagi-pagi apa yang paling populer biasanya karbo duluan. Biasanya yang gampang adalah biasanya roti. Biasanya apalagi kadang-kadang jus. Kadang-kadang misalnya mungkin sereal, kadang-kadang apa. Bukannya salah rotinya atau apa, enggak. Saya hanya cuma cerita adalah bahwa dengan memulai seperti itu, pada saat itulah terjadi kenaikan gula darah yang meningkat. Terjadi lonjakan gula darah. Nah, lonjakan gula darah tersebut akan diturunkan kembali. Nah, penurunan tersebut atau yang terjadinya fall itu tadi dari yang rise, spike itu rise, dia turunin lagi sama si insulin, akhirnya jadi fall. Nah penurunan tersebut ada asosiasinya, yaitu adalah bisa membuat kita jadi lemes, membuat kita jadi ngantuk, dan membuat kita begitu down, turun ke bawah, jadi lapar lagi. Nah hal ini yang makanya kenapa kalau teman-teman bisa lihat, ketika kita makan pagi diawali dengan jus, diawali dengan yang tadi. Nah pada saat itulah makanya kenapa nanti dari jam 7 kita makan, nanti jam 10 mau makan lagi kan? Jadi begitu jam 10 kita makan, nanti jam 12 mau makan lagi. Begitu jam 12 mau makan, nanti berarti jam 2, jam 3 mau makan lagi. Jam 3 nanti berarti jam 5 makan lagi. Terus jam berapa lagi? Jam 7 lagi. Terus terakhirnya jam 9 sampai akhirnya harus berulang tidur. Jadi berapa kali tuh Des kita makan tuh ya? Banyak ya. Jadi terjadinya makanya kenapa bisa jadi tidak mengenal rasa kenyang, itu karena disebabkan diawali dengan kita men-set up aktivasi di mana gulanya langsung udah naik duluan. Nah, jadi alasan nomor 1 adalah terjadi yang namanya rise and fall tersebut, sehingga akhirnya terjadilah perasaan seperti ini teman-teman. Nomor 2 yaitu adalah kenapa jadi kita buka dengan protein, karena tidak terjadi spike tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman lihat protein biasanya ada kandungan lemaknya ya. Kenapa dibilang dia merilis hormon kenyang dan sebagainya? Kalau teman-teman tahu, sekali lagi, mungkin kalau teman-teman boleh cek
melalui yang namanya CGM gitu, yang namanya continuous glucose monitor, yang kadang-kadang ada orang kadang-kadang memakainya. Teman-teman akan bisa lihat di sana ketika kita mengkonsumsikan protein, begitu kita mengkonsumsikan lemak, tidak terjadi spike atau lonjakan gula darah yang signifikan. Nah, pada saat itu ketika tidak terjadi lonjakan gula darah, maka otomatis gula darahnya akan tetap stabil, dan kestabilan akan menyebabkan terjadinya permasalahan si lemas, ngantuk, dan lapar ini menjadi kita lebih tenang atau menjadi akhirnya lebih kenyang ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya kenapa pagi populernya berarti apa deh? Kalau makan misalnya protein yang paling populer pagi yaitu adalah telur ya, bisa putih dan kuningnya, berarti ada ininya ya. Tapi kalau teman-teman bilang saya mau putihnya 3, kuningnya aja 1, boleh. Saya mau 3, sebenarnya kalau saya tipsnya gampang aja, selama masih di bawah 5, teman-teman mau menggunakan rasio 1:1 nggak apa-apa. Jadi misalnya 3 putihnya 3 kuningnya, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, tantangannya ya cuma 1 aja. Kalau lemaknya udah tinggi, berarti mensyaratkan karbohidrat yang rendah. Kenapa? Karena karbohidrat dan lemak adalah dua-dua yang berkontribusi terhadap energi. Salah satu kebanyakan, otomatis salah satu akan disimpan di dalam sel lemak. Ya, jadi paham ya. Jadi itu nomor 2. Makanya kenapa pilihannya adalah si protein, dan yang paling populer adalah biasanya si telur. Terlepas daripada boleh gak kalau orang di luar negeri, kadang-kadang kayak di Amerika ada yang salah satu jenis atau menu breakfast yang paling populer itu yang disebut dengan namanya steak and eggs. Jadi berarti beef steak sama eggs ya, kayak gitu ya. Nah, jadi itu salah satu yang teman-teman bisa lakukan juga ya gitu. Tapi kalau teman-teman di sini karena aduh masa pagi makan steak dan mahal ya kan, ya udah makannya berarti telur aja yang paling gampang ya. Oke. Lanjut lagi nomor 3. Jadi alasannya apa? Balik lagi. Terjadinya deposito lemak, terjadinya penumpukan lemak terjadi di badan kita yang disebabkan karena apa? Yang disebabkan karena bukannya si karbohidrat itu mengandung lemak, tapi karbohidrat yang tidak dipakai akan disimpan di dalam sel lemak. Gara-gara apa? Penyebabnya multifaktor. Salah satunya adalah ketika teman-teman tahu yang namanya glikogen, itu salah satu yang namanya tempat penyimpanan gula. Itu kan ada di liver, ada di hati kita, dan juga ada di otot. Nah, kalau di liver kan terbatas, betul ya Des ya? Iya. Kita nggak bisa apa-apain, bisa gak gedein liver gitu, Des ya? Nggak bisa ya? Nah, tapi kalau otot tergantung daripada apa? Tergantung daripada perilaku. Kalau seandainya saya rajin latihan beban, memungkinkan nggak saya bisa punya penampungan gula yang lebih banyak? Bisa. Dengan saya latihan beban, memungkinkan nggak saya bisa meningkatkan sensitivitas insulinnya? Bisa ya? Bisa. Jadi berarti di sini ada peran itu kan ya Des ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Jadi ketika kita tadi misalnya mulai membuka sesuatu tidak dengan yang manis-manis, tapi dengan misalnya protein tadi ya. Nah, maka pada saat itu kan tidak terjadi yang namanya kehadiran insulin. Tanpa kehadiran insulin berarti terjadi nggak yang namanya deposito lemak? Enggak. Tidak terjadi. Padahal yang kita makan tadi padahal lemak kan? Betul nggak? Betul. Nah, uniknya di situ teman-teman. Benar nggak? Karena balik lagi, untuk bisa dijadikan lemak membutuhkan kehadiran insulin gitu. Nah, padahal selama ini teman-teman bilang katanya, kalau saya makan kan lemak gitu. Problemnya sama kita makan lemak itu bukan menjadi lemaknya. Problemnya adalah ketika kita salah memilih pilihan sumber lemak, terjadi yang namanya inflamasi. Yaitu adalah peradangan di pembuluh darah. Nah, itu nanti problemnya nanti larinya ke permasalahan fungsi organ, jadi jantung dan sebagainya ya teman-teman sekalian. Oke, nomor 4 yaitu adalah kalau kita berbicara yang namanya fleksibel secara metabolisme adalah apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah ketika kita nggak masukin karbo, apa yang terjadi di badan kita kan tadi kan? Ya, ketika kita nggak masukin karbo misalnya, apa yang terjadi di badan kita? Apalagi kalau seandainya kita bilang, ya udah deh, saya perut kosong aja langsung melakukan aktivitas olahraga. Waktu kita bangun tidur, badan kita berada dalam kondisi stres. Betul ya? Karena apa? Karena nggak dikasih makan kan selama 6 jam. Betul ya? Betul. Nah, ketika stres pagi bangun, makanya kenapa hadir kortisol. Nah, ketika kortisol hadir, lalu kita bilang gini,
saya mau pakai buat olahraga aja deh, gitu ya. Nah otomatis kan tambah stres lagi ya. Tapi olahraga yang kita lakukan itu by design atau nggak desain? By design. Nah ketika kita by design, otomatis by design juga kita menciptakan kehadiran yang namanya si epinefrin, adrenalin, noradrenalin. Nah uniknya teman-teman sekalian, kan waktu kita nggak makan kan Des, kan kalau kita makan kan gula darah kita naik kan. Betul. Nah ketika gula darah kita naik kan, badan kan punya kecerdasan sendiri membuat yang namanya mekanisme keseimbangan, homeostasis, untuk menurunkan dengan cara pankreas kita merilis insulin melalui beta selnya. Nah tapi kalau kita nggak makan kan berarti kan harusnya gula darahnya jadi turun dong. Itu yang disebut namanya hipoglikemia ya teman-teman ya. Nah tapi kenapa nggak terjadi teman-teman sekalian? Karena badan punya kecerdasan sendiri merilis hormon yang namanya glukagon yang berasal bukan dari beta sel kalau insulin. Glukagon berasal dari alfa selnya daripada pankreas kita. Yang tujuannya dia menstabilkan gula darah sehingga tidak terjadi yang namanya hipoglikemia, dia yang naikin. Nah, ketika glukagon hadir bersama-sama dengan adrenalin dan noradrenalin si epinefrin, bersama-sama dengan kortisol, ditambah lagi juga hadir juga si human growth hormone secara alami. Kenapa hadir? Karena human growth hormone atau hormon pertumbuhan secara alami itu hadir kenapa? Karena kan ketika nggak dikasih makan kan dia bilang ya udah ambil aja dari otot gitu kan. Lalu badannya bilang enak aja, otot kan mahal, nggak bisa. Kita nggak boleh ambil dari otot. Saya tetap mau mempertahankan otot. Nah material atau modalitas daripada badan mempertahankan otot terpaksa dia harus merilis hormon human growth hormone tadi. Jadi it's a sparing muscle hormone, mempertahankan otot, hormon yang mempertahankan otot. Nah dia hadir di sana. Nah jadi otomatis dengan kayak gitu berarti kesimpulan yang akan dia pakai adalah apa Des? Yang akan dia pakai adalah lemak teman-teman sekalian. Nah jadi prosesnya, cara kerjanya adalah ketika terjadi yang namanya kumpulan daripada hormon stres, itu yang disebut namanya katekolamin. Jadi hormon stres berkumpul semua nih ya. Itu yang disebut namanya katekolamin. Dia akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase, site di mana, tempat di mana terjadinya proses yang namanya, kalau kita bilang molekul daripada, kalau berbicara lemak yang ada di tubuh kita, itu yang namanya trigliserida, itu dipecah akhirnya menjadi digliserida, monogliserida jadi gliserol. Nah ini yang sebenarnya saya cuma mau sampaikan, ini teman-teman ini kan teknis ya, kalau kita ngomongin biochemistry, saya juga tidak dalam kapasitas bisa menjelaskan secara detail. Saya yakin banyak ahlinya yang paham, tapi saya cuma mau kasih teman-teman pesan aja, bahwa ketika kita nggak masukin karbo dan kasih makan, fasted workout kita lakukan ya. Jadi Desi olahraga pada saat perut kosong, tubuh kita nggak sebodoh itu untuk bilang aduh kita bahaya banget gitu, dalam ancaman gitu. Tapi itu sesuatu yang justru badan kita menciptakan kecerdasan sendiri. Yang artinya apa? Kalau istilahnya, loh bukankah orang butuh karbo buat tenaga? Mas Ade, jawabannya iya. Berarti karbo penting dong, jawabannya iya. Tapi yang jadi trikinya daripada karbo adalah apa? Karbo bisa didapat dari luar, ternyata karbo bisa didapat dari dalam. Nah jadi karbonya bener dong, bener, cuma dapetnya bukan dari rotinya Desi atau dari bakminya, bukan dari bubur ayamnya, ya. Dapatnya dari mana? Dari badannya sendiri yang menciptakan karbonya, tenaga dari dalam. Ini prosesnya yang terjadi. Makanya itu yang disebut dengan ketika kita memberikan kesempatan selama 9-12 hari, terutama di bulan puasa tuh ya, kalau Desi tahu. Jadi berarti dia masuk di minggu kedua gitu ya. Desi ngerasain nggak pada saat di puasa itu badannya pelan-pelan akhirnya kok puasa menjadi lebih mudah. Karena badannya pelan-pelan semakin lebih fleksibel untuk beradaptasi dari menggunakan gula sebagai sumber tenaga, karbo dependent, akhirnya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, fat adapted ya teman-teman sekalian. Dan yang terakhir yaitu adalah dengan yang namanya kestabilan gula darah, akhirnya terjadi gak yang namanya moody gitu. Karena kan kalau gula darahnya terjadi yang namanya roller coaster energi tadi ya, benar ya? Betul.
kan naik nih gini, wah pas lagi naik kayak anak kecil Desi kasih siapa Deva ya, Deva dikasih makan gula kan, dia kan langsung wah gitu kan, ya benar gak Des? Betul. Begitu habis itu tiba-tiba dia ngantuk kan Des, Betul, langsung dia kuyuh lagi gitu kan, nanti habis itu kan dia mama lapar minta gitu ya kan, dikasih lagi makanan lagi kan, langsung lagi hyperaktif lagi, betul kan? Betul. Kelar hyperaktif tungguin sebentar langsung kuyuh lagi kan, betul kan? Betul. Tapi ketika tidak mengkonsumsikan karbo yang berlebihan sehingga kita tidak menciptakan yang namanya roller coaster energi tadi, maka terjadi yang namanya gula darah yang stabil. Nah, ketika gula darah yang stabil itu ya misalnya kayak gini lah, nggak sampai lurus-lurus banget gitu ya, tapi gula darah yang stabil itu menyebabkan terjadinya mental fokus dan konsentrasi menjadi lebih tinggi. Itu yang makanya kenapa dikatakan di bulan Ramadan ketika masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslimin dan muslimah melakukan ibadah puasa, tapi kalau ngelihat dari produktivitas kerjanya itu tidak terjadi penurunan sebenarnya. Betul. Yang terjadi penurunannya mungkin lebih kepada kayak toleransi kita, karena bulan Ramadan ya udahlah lebih santai atau apa, iya. Tapi kalau kita ngomongin daripada kualitas kerja, apakah ketika di bulan Ramadan Desi bilang, iya ya Pak Ade, saya tiap kali bulan Ramadan itu wah kalau udah jam 10, jam 11, jam 2 siang, aduh saya udah mulai makin ini, nggak terjadi. Semuanya yang ada malah lebih sharp, yang malah lebih tajam. Nah ini yang menyebabkan, makanya kenapa tadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan buka puasa atau ibaratnya memulai sebuah meal atau misalnya pas bangun tidur, strategi apa yang mau kita pakai ya. Jadi solusinya sekali lagi sebagai kesimpulan, jadi nomor 1 kalau orang bilang yang gampangnya aja nih ya, bodoh-bodohnya. Jadi kita nggak memasukkan meal pertama dengan yang manis, kita masukkan meal pertama dengan yang asin. Karena kalau manis hubungannya biasanya relate-nya dengan karbo, relate dengan tepung, relate dengan gula. Kalau yang manis relate-nya dengan protein dan kalau asin yang relate-nya protein dan fats. Biasanya nggak ada kandungan gula. Makanya kenapa savory breakfast itu akhirnya menjadi salah satu rekomendasinya. Kalau seandainya saya harus makan di awal pertama, kalau bisa saya makannya yang asin bukan yang manis. Yang kedua, kalau bisa memulai makanan, kenapa harus dengan sayur atau dengan protein atau dengan fat? Karena protein ini sebagai starternya. Karena apa? Tujuannya menghindari lonjakan gula darah dan menghindari supaya kita tidak makan terlalu banyak. Itu nomor 2. Nomor 3, nah ini yang disebut dengan namanya no naked carbo. Jadi kalau seandainya kita tetap mesti masukin karbo pada saat kita makan karbonya bersama banyak dengan yang lainnya. Berarti ada sayur, ada proteinnya, ada kandungan lemaknya, ada karbonya. Makanya kenapa populer orang biasanya kayak misalnya roti berarti ada sandwich. Kalau di Indonesia kadang-kadang makanya sebenarnya kayak nasi goreng kan sebenarnya kan. Jadi nasinya tapi ada ayamnya, ada sayurnya, ada apa ya. Cuma problemnya sama nasi goreng adalah apa Des biasanya? Kandungan daripada minyak goreng yang kita libatkan di sana. Nah, pada saat itulah akhirnya terjadi permasalahan yang tadi. Terjadi yang namanya inflamasi kan. Nanti akhirnya pengaruhnya kemana-mana. Tapi kalau misalnya nasinya digorengnya tidak dengan minyak gitu misalnya ya, mungkin dengan kandungan lain, misalnya mungkin dengan butter atau mungkin tanpa minyak misalnya gitu ya. Mungkin jadi lebih lain ceritanya gitu ya. Jadi no naked carbo last. Ini strategi daripada ini. Jadi kadang-kadang nasi juga sering kan dipakein kunyit, kasih biji-bijian, kasih makan sama sayur bareng sama protein sama fats. Kadang-kadang juga mungkin dipakein nasi sama cuka kalau di Jepang gitu ya misalnya dan sebagainya ya. Jadi itu strategi yang bisa. Nomor 4, latihan dulu baru makan pas bukanya. Jadi kita latihan sebelum di ujung kita puasa. Jadi kalau mungkin kita bukanya di pagi hari atau di siang hari menjelang siang, berarti kita melakukan yang namanya fasted cardio ya. Tapi balik lagi teman-teman sekalian, saya izin ini disclaimer juga bahwa kalau bagi teman-teman yang memang kadar lemak udah rendah, fasted cardio atau workout dengan fat workout atau makan dulu baru olahraga, sebenarnya dua-duanya nggak terlalu masalah kalau kita berbicara fat oksidasi. Tapi bagi yang gemuk, menurut saya akan lebih bagus dengan strategi
perut kosong melakukan aktivitas olahraga. Ya, kalau seandainya lemes, masukin protein ya. Nah, jadi kalaupun juga harus makan, makanya tadi kan harus lanjut dengan gerak juga. Kalau ceritanya teman-teman, aduh saya mesti makan nih Mas Ade, ya udah masukin aja makanannya. Tadi kan ada telur, mungkin ada apa lagi yang mesti masuk, misalnya harus masuk karbo gitu ya, pakai roti deh telurnya gitu misalnya, jadi biar ada roti, ada telurnya, terus ada apa ya biasanya kayak ya sayurnya ya, misalnya di sandwich atau apa. Nah, setelah makan itu kalau bisa harus gerak juga. Kenapa? Karena dengan aktivitas gerak kita mengaktifasi sensitivitas insulin kita ya. Karena ingat sekali lagi, yang namanya otot itu adalah is the largest site of glucose disposal, tempat membuang gula terbesar, is a glucose sponge, busanya daripada gula tersebut. Dan juga kehebatannya adalah ketika otot dilatih setelah kita memasukkan karbo, ya nggak perlu harus berat-berat, tapi kalau kita banyak bergerak gitu ya. Nah pada saat itulah istilahnya, ini saya membuat penyederhanaan lagi ya teman-teman ya, saya izin. Jadi pankreas, udah kamu nggak usah rilis insulin, ototnya aja yang akan menarik 80% daripada gula yang ada di pembuluh darah kita, ditarik ke otot gitu ya. Sama satu lagi bonusnya yang terakhir, yaitu kalau teman-teman mau melibatkan yang namanya apple cider vinegar ya, itu juga salah satu strategi. Biasanya bisa sebelum makan, bisa di antara makan gitu ya, atau bisa mungkin di setelah makan, atau mungkin sebelum tidur di sehari sebelumnya, sehingga menghindari terjadinya lonjakan gula darah di pagi hari yang dikenal dengan namanya fenomena fajar atau dawn phenomenon tersebut. Biasanya kan ke pagi kan karena stres kan gula darah otomatis naik, kortisol hadir, pasti gula darahnya cenderung naik. Demikian teman-teman kira-kira strategi daripada alasan kenapa kalau bisa kita pay attention terhadap apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, terutama karbo pada saat di awal kita membuka puasa atau menjadi meal pertama kita atau menjadi sarapan dalam tanda kutip pagi kita. Semoga bermanfaat. Thank you. Dadah.